Halo anak-anak. Kami di sini adalah 3 pembimbing yang akan mengajarkan materi pada video pembelajaran hari ini. Di sini perkenalkan dulu ya. Di sini ada Miss Dina dan di sebelah Miss Dina ada Sir Hafiz. dan juga yang terakhir ada Miss Salma. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih Sir Hafiz? Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak materi apa yang akan dipelajari pada video kali ini? Sebelum itu, saya kasih petunjuk dulu nih. Kira-kira pernahkah anak-anak menaiki atau melihat mobil, perahu layar, ataupun pesawat terbang? Apa ya? Benar sekali, jawabannya adalah jenis-jenis kendaraan atau dalam bahasa Inggris adalah types of vehicles. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju materinya. Check it out. Oke anak-anak, di sini Miss ada smart book yang bernama The History. Kita buka ya. Wah, di sini ada macam-macam kendaraan. Ada kendaraan udara, darat, dan laut. Di sini Miss akan membahas tentang kendaraan darat atau bahasa Inggrisnya land vehicles. Ada yang bisa tebak gak? Ini gambar apa sih? Yap, betul sekali. Ini adalah gambar mobil. Dalam bahasa Inggrisnya adalah car. Oke, mobil adalah kendaraan pribadi yang bisa memuat 2-4 orang. Biasanya ditemui di jalan, perkotaan, dan perdesaan. Oke, selanjutnya ada yang bisa tebak lagi nggak? Ini kendaraan apa sih? Yap, betul sekali. Ini adalah bis. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bus. Yap, bus. Oke, bus adalah kendaraan umum yang bisa ditumpangi 10-20 orang. Bisa ditemui di jalan raya, halte bis, dan terminal. Oke, selanjutnya ada motor. Bahasa Inggrisnya adalah motorcycle. Sekali lagi, motorcycle. Motor atau dalam bahasa Inggrisnya adalah motorcycle. Kendaraan ini beroda 2 dan bisa ditumpangi 1-2 orang. Kendaraan ini juga lebih praktis dan cepat untuk perjalanan jarak pendek. Oke, selanjutnya ada sepeda. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bicycle. Kita ulang lagi. Bahasa Inggrisnya bicycle. Sepeda dalam bahasa Inggrisnya adalah bicycle. Sama dengan motor loh. Dia beroda 2 dan bisa ditumpangi 1-2 orang. Tetapi lebih ramah lingkungan loh, dan juga bisa untuk alternatif olahraga. Oke, yang terakhir ada Tani. Ya, betul sekali. Ini adalah kereta api. Dalam bahasa Inggrisnya adalah train. Kita ulang lagi. Kereta api dalam bahasa Inggrisnya adalah train. Kereta api ini adalah transportasi umum loh, bisa mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang besar. Kereta api ini bisa mengangkut barang antar kota maupun antar daerah dengan waktu yang efisien. Oke, kita ulangi lagi ya nama-nama kendaraan yang ada di darat dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah mobil. Dalam bahasa Inggrisnya adalah car. Car. Oke, yang kedua ada bis. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bus. Bus. Dan yang ketiga ada motor. Dalam bahasa Inggrisnya adalah motorcycle. Motorcycle. Dan yang keempat ada sepeda. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bicycle.
bicycle. Dan yang terakhir ada kereta api. Dalam bahasa Inggrisnya adalah train. Train. Oke, itu tadi nama-nama kendaraan yang ada di darat. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Miss ada lagu nih. Kita nyanyi sama-sama yuk. Mobil-mobil di jalan, that's a car is moving fast. Motor lewat, brum brum brum, we call it motorcycle. Naik sepeda sambil goes, we call a bicycle. Kereta api banyak sekali, in English that's a train. Sekarang kita akan belajar materi tentang kendaraan yang ada di laut, atau dalam bahasa Inggrisnya water vehicles. Tada! Di dalam buku ini, Miss sudah menyediakan jenis kendaraan yang ada di dalam laut. Anak-anak bisa lihatnya kan? Ini ada yang tahu nggak nama kendaraannya apa ya? Ini namanya kendaraan kapal pesiar. Dalam bahasa Inggrisnya, yacht. Nah, anak-anak, kapal pesiar ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk pesta atau liburan di atas laut. Kendaraan selanjutnya, apa ya namanya? Ini namanya kapal induk. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu aircraft carrier. Kapal induk atau yang biasanya kita kenali sebagai bandara raksasa yang mengapung di atas laut. Kapal ini biasanya membawa pesawat dan memungkinkannya untuk lepas landas maupun mendarat langsung di atas kapal. Nah, untuk kendaraan selanjutnya, ada yang bisa tebak nggak nih apa ya nama kendaraannya? Yap, benar sekali. Ini namanya kapal perang. Dalam bahasa Inggrisnya, battleship. Kapal perang ini biasanya digunakan oleh tentara angkatan laut dan juga kapal ini memiliki meriam yang besar dan juga pelindung yang sangat kuat. Kapal ini biasanya berlayar ke medan tempur untuk melindungi negara. Nah, untuk kendaraan selanjutnya, ini namanya adalah kendaraan perahu layar. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sailboat. Perahu layar ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk melakukan perjalanan yang tenang dan juga santai. Oke anak-anak, untuk kendaraan terakhir yang ada di water vehicles, apa ya nama kendaraannya? Ada yang bisa tebak nggak nih? Yap, benar sekali. Ini namanya kapal selam atau dalam bahasa Inggrisnya submarine. Nah, anak-anak, kapal selam ini menyelam jauh ke bawah laut untuk menjelajahi dasar lautan atau membantu angkatan laut dalam menjalankan misi rahasianya. Oke anak-anak, untuk mengingat kembali nama-nama kendaraan yang sudah kita pelajari, repeat after me ya. Yang pertama ada yacht, kapal pesiar. Ulangi sekali lagi ya. Yacht, kapal pesiar. Yang kedua ada aircraft carrier, kapal induk. Ulangi sekali lagi ya. Aircraft carrier, kapal induk. Yang ketiga ada battleship, kapal perang. Ulangi sekali lagi. Battleship, kapal perang. Yang keempat ada sailboat, kapal layar. Kapal layar, sailboat. Dan yang terakhir ada submarine,
kapal selam. Sekali lagi, submarine, kapal selam. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita nyanyi dulu yuk untuk mengingat lagi materi yang sudah kita bahas. Ikuti Miss ya. Yacht berlayar di laut biru, kapal mewah tampak baru, sebut kecil melaju cepat, ditiup angin sangat hebat. Submarine dia di bawah, tersembunyi tanpa suara. Battleship kuat dan besar, menjaga laut siang dan malam. Aircraft carrier paling hebat, membawa pesawat jumlahnya banyak. Semua kapal hebat semua, berlayar di laut setiap hari. Langsung saja kita ke materi terakhir, yaitu SAT. Di sini, ini adalah kendaraan udara atau biasa disebut air vehicles. Nah, di sini saya sudah nyiapin 5 kendaraan yang bisa disebut sebagai air vehicles. Yang pertama yaitu ini. Ada yang bisa nebak ini kendaraan apa? Benar sekali, ini adalah helikopter atau dalam bahasa Inggrisnya adalah helicopter. Helikopter adalah kendaraan yang biasanya ditumpangi oleh 2-4 orang dan terdiri dari 2-4 baling-baling yang digunakan untuk menerbangkannya. Selanjutnya yaitu ini. Ada yang bisa nebak kendaraan apa ini? Benar sekali, ini adalah pesawat terbang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah airplane. Jadi, airplane atau pesawat terbang adalah kendaraan komersial yang biasanya bisa ditumpangi sampai 100 lebih penumpang. Nah, biasanya airplane ini diharuskan menggunakan landasan pacu atau yang biasa anak-anak lihat di bandara. Baiklah, kita ke kendaraan yang ketiga, yaitu adalah jet pribadi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut private jet. Nah, private jet ini atau jet pribadi itu biasa digunakan untuk penerbangan bisnis ataupun dan lain-lain. Biasanya ini bisa dibeli secara individu oleh para orang kaya. Nah, private jet ini juga tidak ada jadwal penerbangan, jadi mereka bebas untuk berterbangan kapanpun dan dimanapun. Baiklah, kita ke kendaraan keempat anak-anak. Ini dia, combat aircraft atau dalam bahasa Indonesianya adalah pesawat tempur. Nah, combat aircraft atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia pesawat tempur biasa digunakan para tentara untuk menyerang negara lain ataupun melindungi negaranya dari serangan ataupun ancaman negara lain. Nah, langsung saja kita ke kendaraan terakhir yang termasuk dalam air vehicles, yaitu ada yang bisa nebak, ini sangat umum nih. Benar sekali, ini adalah balon udara atau dalam bahasa Inggrisnya adalah hot air balloons. Balon udara atau bahasa Inggrisnya hot air balloons yang pijakan kakinya itu terbuat dari kayu ataupun besi dan juga terdapat 4 tali yang panjang untuk mengikat antara pijakan bagi para penumpang dan juga kain yang tebal dan besar di atasnya. Serta di tengah kain tersebut ada kobaran api yang sangat dahsyat untuk mengisi angin yang ada di dalam kain yang tebal tersebut. Biasanya pilot menggunakan arah angin atau mata angin untuk mengatur laju perjalanan. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari kelima kendaraan yang ada di udara atau air, saya mau mengajak kalian lagi nih untuk mengulangi lagi menyebutkan nama-nama kendaraan yang ada di udara. Repeat after me ya. Yang pertama adalah
Combat aircraft, pesawat tempur. Apa? Benar sekali, combat aircraft, pesawat tempur. Yang kedua adalah hot air balloon, balon udara. Benar sekali, hot air balloon, balon udara. Yang ketiga ada airplane, pesawat terbang. Benar sekali, airplane, pesawat terbang. Yang keempat ada helikopter, 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 helikopter. Yang terakhir ada private jet, jet pribadi. Benar sekali, private jet, jet pribadi. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah materi dari macam-macam kendaraan yang berada di udara, atau bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya air vehicles. Sebelum saya tutup pada materi air vehicles ini, ada baiknya kita nyanyi dulu nih, karena saya udah nyiapin lagu seperti Miss sebelumnya. Langsung aja kita bernyanyi dan ikutin seru ya. Airplane terbang di langit, helikopter berputar, balon udara melayang, private jet cepat sekali, combat aircraft sangat gagah, naik tinggi di angkasa, itu kendaraan udara, seru cepat menyenangkan. Yeay, terima kasih. Wah, tampaknya pada video kali ini kita telah belajar tentang macam-macam jenis kendaraan di berbagai tempat. Benar nggak, Miss Salma dan Miss Dina? Benar sekali. Nah, sebagai tugas untuk kalian, coba nih sebutin macam-macam kendaraan favorit kalian di kolom komentar. Seperti contohnya yang akan dicontohkan oleh Miss Dina dan Miss Salma. Contohnya itu seperti I like riding bicycle with friends, yang artinya saya suka bersepeda bersama teman-teman. Jangan lupa untuk terus semangat belajar bahasa Inggris. Dan jangan lupa nih untuk like video ini, komen, dan share kepada teman-teman anak-anak sekalian. Kami pamit undur diri dan bye-bye.